Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Setiap hari kalau kita perhatikan ya, ada belasan sampai puluhan saham-saham yang naik secara signifikan di atas 10% gitu ya, sampai yang 34% mentok gitu ya. Dan kalau kita cermati, itu bukan saja saham-saham kecil gitu ya. Ada saham-saham yang market cap-nya itu tinggi dan dia juga tetap naik. Tentu saja menjadi pertanyaan, kenapa saham itu naik gitu ya? Apakah digoreng? Mungkin benar digoreng, tapi sebagian besar adalah memang karena prospeknya bagus, fundamentalnya bagus. Kenapa? Karena kalau digoreng ya, eh, ini menyangkut uang yang tidak sedikit ya. Ada sampai transaksi itu ratusan miliar, bahkan sempat triliun gitu dalam sehari satu saham gitu. Artinya memang saham tersebut sedang dimasukin oleh investor besar ataupun dan sebagainya gitu ya. Nanti kita lihat. Dan kalau kita lihat ini adalah contoh saham. Jadi daripada kita berdebat apakah ada saham yang benar-benar naik, memang ada. Ini adalah hasil filter daripada sistem saya. Saham yang memang bagus dan memang terbukti bagus gitu ya. Ada RLCO, ada Soho, ada NATO yang kayak RLCO ini saham baru ya, sampai naik 200% hanya dalam sekitar 2 minggu ya. Nah, ini adalah rentang waktu 2 minggu terakhir. Harganya di 6.300, 6.250 ya. Jadi sudah naik 211%. Ini naik 133%. Soho juga, NATO naik 87%. Jadi memang beberapa saham memang naiknya konsisten, dan kalau memang naik konsisten ini bukan kebetulan gitu ya. Jadi bukan goreng juga. Istilah goreng itu memang rancu gitu akhirnya ya. Memang saham dibeli kalau hanya untuk spekulasi melibatkan uang triliunan tuh eh, hampir tidak mungkin gitu ya. Dan memang ada follow investor besar itu ada. Eh, Justru itulah yang kita mau lihat fenomenanya itu seperti apa. Kita potret gitu. Oke, langsung saja kita ke analisa yang sebenarnya. Oke, langsung saja supaya kita lihat full screen-nya gitu ya, tanpa wajah saya. Ini adalah saham-saham yang menurut filter berita itu cukup bagus gitu dan terbukti bagus, dan ini adalah foldernya. Jadi ini itu dibuat untuk menghitung proyeksi bagusnya. Contohnya seperti ini ya. Di sini sudah ada, kita bahas langsung NATO aja ya, saham NATO. Saham NATO ini. Perhatikan di sini ada berita penting sebelum dia naik. Di sini ada 3 berita penting. Nah, saya mau lihat secara globalnya. Karena memang ini itu dibuat, beritanya itu dan aksinya ini ditulis sebelum kejadian. Jadi perhatikan di sini. Ini untuk memperlihatkan aja betapa pentingnya tanda-tanda ini. Tanda ini kita cek dulu ya, tanggal Oktober tanggal 24. Oktober tanggal 24 tuh ini berita keseluruhannya, ini berita yang penting saja. Oktober 24 ini pola transaksi saham CSBN masuk UMA PT Bursa Efek. Ya, ini adalah eh, sign yang sangat kuat, sehingga kemudian di sini ada juga berita tanggal 29 ya, menunjukkan bahwa tanda-tanda saham ini unusual moving average gitu ya. UMA itu ya sekitar gitulah artinya. Ini kalau kita lihat di chartnya tanggal 24 nih, ini adalah tanda-tanda. Karena ini dianggap penting, beritanya muncul di sini. Ini adalah garis berita ya, vertikal. Ini ada 3 berita sebelumnya. Ternyata perlu waktu, lagging time cukup panjang ya. Ini hampir dari April 2004 sampai Oktober 2025 ya. April sampai Oktober, setengah tahun. Kemudian baru menunjukkan deteksi unusual, akhirnya naik. Kita cek lagi berita yang saham yang lainnya aja supaya ini valid. Kita ke saham Soho. Ini chartnya lagi update ya. Ini chart yang saya kembangkan sendiri, jadi
nggak akan ada Anda cari di tempat lain gitu ya, di aplikasi, di sekuritas apapun kan nggak akan ada. Nah, perhatikan di sini juga ada berita penting. Perhatikan di sini nggak ada berita, di sini memang ada berita betul-betul tapi gagal gitu ya. Ini namanya false signal. Tapi ini ada berita langsung naik. Ada catatan saya. Ini langsung naik juga. Dan ini perhatikan banyak catatan otomatis dia menunjukkan fluktuasi yang tinggi dan memang benar-benar naik pada akhirnya. Naiknya bukan cuma 5% ya. Naiknya dari harga 2.000 sampai ke 4.000, 1.500-an sampai ke 4.000. Berkali lipat. Beritanya apa? Kita cek di sini. Inilah berita-beritanya. Kita cek tanggalnya ya. Sebentar supaya pas ini sekitar Desember tanggal 4 ya. Kita cek di sini aja. Oh, di sini dulu aja. Oktober tanggal 13. Kita cek Oktober tanggal 13. Oktober tanggal 13 ini. Soho Global Health dapat fasilitas kredit 350 miliar dari HSBC oleh Warta Ekonomi. Ini beritanya dicuplik dari Warta Ekonomi. Kemudian kita lihat reaksinya langsung naik. Dan ini masih ada berita lain, kita cek di berita yang mendekati aja ya. Desember tanggal 24. Ini ada juga berita tanggal berapa ini? Januari tanggal 8 kalau nggak salah. Desember tanggal 24 saja kita cek beritanya. Desember tanggal 24 tuh banyak sekali tentang dividen ya. Dividen, tapi perhatikan di sini tanggal 16. Jadi ini banyak sekali berita. Jadi wajar ketika sahamnya meledak itu nggak bisa dilepaskan dari berita-berita ini. Jadi kalau kalian ikut langganan berita saya itu saya nggak jamin, tapi itu akan banyak membantu. Harusnya seperti itu ya. Perhatikan di sini tanggal 16. Soho raup 1,84 juta dari pelepasan kepemilikan AstraZeneca Indonesia. Jadi ini jelas aksi korporasi yang bagus ya karena likuiditasnya itu akan banyak tertolong dengan uang cash hasil penjualan AstraZeneca. 1,84 juta itu sekitar berapa ya? 30 miliar. 30 miliaran ya. Iya, 30 miliar. Cukup bagus. Kalau kita lihat finansialnya Soho ini ya. Finansialnya Soho nggak terlalu banyak. Ekuitasnya hanya 2,8 triliun. Jadi angka itu cukup membantu likuiditas dan perhatikan bahwa Soho ini lagi ekspansi. Jadi kalau kita lihat beritanya seperti ini. Jadi dividen ini hanya pemantik saja. Di sini kalau silakan di crop kalau mau tahu, di pause, di copy paste boleh, bebas ya. Selama yang saya di sini boleh. Sekarang kita lanjut ke saham lainnya aja. Jadi untuk membuktikan bahwa berita ini memang sangat signifikan mempengaruhi dan bagusnya sistem saya bisa mendeteksi berita mana yang penting, berita mana yang nggak penting. Sekarang kita ke India. Indika Energi. Ini adalah perusahaan batubara awalnya, kemudian bertransformasi menjadi energi bersih dan sebagainya. Kita lihat beritanya. Ini memang aksi korporasinya cukup banyak gitu ya. Dan memang walaupun dia fluktuasi seperti ini, karena memang aksi korporasinya cukup banyak. Walaupun dia menyentuh garis support bawah, dia cepat naik ke atas, naik ke atas. Jadi berita banyak ini, nggak semuanya hari itu banyak beritanya ya. Jadi kalau berita banyak ini artinya memang saham ini lagi on fire, lagi banyak diperbincangkan dan itu penting sekali buat kita untuk bisa trading dengan baik gitu. Berarti kan di sini begitu berita banyak, walaupun ada orang profit taking, pasti akan ada orang profit. Tapi naiknya cepat sekali dan akhirnya naik cepat sekali. Kita cek beritanya ya. Nah, ini adalah berita untuk Indika Energi. Jadi ini semuanya itu otomatis ya, jangan berpikir saya ketik satu persatu. Angka-angka finansial ini juga nggak mungkin diketik satu persatu ya.
Kalau kalian bisa bandingkan dengan yang ada di situs-situs besar, masalahnya di situs besar itu cuma tersedia data 1 tahun 2 tahun. Di tempat saya range datanya lebih dari 4 tahun, beberapa malah 6 tahun, tergantung deteksi sistem saya gitu. Jadi kita bisa membandingkan history yang cukup panjang perilaku saham ini seperti apa gitu. Dari situ kita bisa belajar banyak. Jadi kita kembali ke ininya, ke beritanya. Silakan di crop, kalau saya bahas satu persatu nanti juga cukup banyak. Intinya beritanya cukup bagus. Kita cek satu persatu aja ya. Tanggal 30 Desember, Indika bentuk anak usaha bermodal 2,5 miliar. Memang sedikit-sedikit, coba tapi lihat ya. Ini kayak semacam public expose. Kemudian ekspansi, efisiensi. Jadi dia juga masuk rekomendasi saham. Kalau kita lihat lebih detailnya lagi, ini adalah berita yang lebih penting karena ini menyangkut analisa saya. Di sini naik 12%, naik 15%. Ini adalah sistem saya ya, trading saya. Dia menulis sendiri historinya untuk note yang sebelah ini. Jadi memang ini lebih detail daripada yang ini beritanya. Sama-sama beritanya, tapi ini untuk personal, untuk diri saya sendiri. Ketika sistem mengatakan buy, saya buy gitu. Dan perhatikan juga di sini, bagaimana saya menganalisa di sini. Ini jadi analisa saya ada beberapa lapis gitu ya. Dan itu semua digerakkan oleh sistem komputer saya yang berbasiskan Google Cloud gitu ya. Itu sebabnya memang harus bayar ya, tapi saya pikir nggak ada di dunia ini yang gratis gitu. Jadi lebih baik bayar sedikit tapi efisiensinya naik daripada gratisan tapi efisiensinya rendah. Itu nggak masuk di sisi ekonominya. Sekarang perhatikan di sini, ini saham India. Sekarang teknikalnya gimana saya menganalisa? Sebentar. Indika, kita cek ya di saham Indi. Ini adalah chartnya saham Indi. Perhatikan di sini. Saya akan saya running dulu. Perhatikan di sini. Up trennya muncul dan di sini ada warning yang muncul ketika dia ngasih tahu harus buy di bottom. Jadi ini sangat membantu sekali. Kenapa sangat membantu? Karena kalau kita ini kan nggak mungkin ngawasi 100 ada orang yang pamer gitu ya. Layarnya itu ada 24 layar ngamati saham. Ya mata manusia nggak mungkin jeli. Lagian mata itu kan beda sama angka ya. Jadi jangan percaya. Saya jarang sekali lihat chart ya justru. Lihat chart ya chart saya sendiri gitu. Kenapa? Chart itu kan dibuat oleh sekuritas. Sekuritas itu pasti melindungi investor, pemilik saham, pengendali. Itu sudah pasti. Jadi kita sebenarnya memakai alat yang bisa dibilang membuat kita kalah gitu ya. Jadi solusinya apa? Ya kita harus punya alat sendiri gitu. Jadi lembaga sekuritas itu kan dapat untungnya dari mana sih sebenarnya? Ya dari trader retail. Oke, sekarang kita ke saham lainnya. Ini tadi saham Indi ya. Sekarang kita ke saham. Untuk melihat bahwa analisa ini penting sekali, berdasarkan teknikal, finansial, dan juga aspek-aspek lain.
kita ke saham GTSI. Ini GTSI yang pernah saya bahas ya, yang sekarang naik terus tinggi gitu. Sebetulnya ini semua pernah saya bahas, tapi secara personal, nggak saya bikin YouTube-nya gitu ya. Saya sering bikin video, tapi beberapa emang untuk konsumsi pribadi gitu ya. Karena kalau di share di YouTube itu kadang juga menurut saya videonya bagus, nggak ada yang nonton, ya buat apa juga. Setidaknya video-video itu kalian memang juga harus punya video-video pribadi supaya apa? Kita ini perlu belajar gitu ya. Namanya semua pekerjaan itu perlu belajar, jadi nggak mungkin bisa pakai insting, pakai naluri, itu nggak bisa. Karena yang kita hadapi angka dan juga mesin gitu ya. Mesin harus dihadapi dengan mesin. Kalau mesin dihadapi dengan manusia, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi ini saham ini, GTSI ini, perhatikan di sini. Ada berita berurutan. Dan ini pasti berita yang bagus. Itu sebabnya lihat naik. Dan ini terkonfirmasi dengan berita yang banyak. Akhirnya naik terus. Seperti ini. Kita lihat beritanya apa ya. Kita cek beritanya. GTSI. Ini berita utamanya. Ini berita personal saya ya. Kalau lihat berita personal saya ada yang naik 6, naik 6, naik 6. Ini adalah record trading saya sebetulnya. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak penting ya. Jadi record saham saya itu juga, trading saya itu juga tertulis gitu. Itu sebabnya ini udah belajar gitu. Kalau kita misalkan harus cut loss gitu, kita tahu oh kenapa dulu cut loss gitu ya. Dan ada bimbingannya dari sistem ini. Jadi sistem ini tidak sempurna, tapi hampir selalu saya koreksi. Bukan karena tidak bagus ya, tapi semua hal itu harus dipertajam. Ada kalanya kita salah, kita koreksi sedikit gitu. Dan ini semakin sempurna menurut saya. Kita lihat beritanya. Berita di sekitar bulan apa ini? Bulan Oktober ya. Oktober tanggal 17-an kurang lebih. Nah, ini ada berita-berita. Nah, ini adalah berita pemicunya sebetulnya. Agustus tanggal 5. Agustus tanggal 5 itu ada apa sebenarnya di GTSI. Oktober tanggal 5. Oh, tanggal 3 ya. Oktober. Emiten Humpus bagikan dividen. Wah, ini. Oktober tanggal 17 ya berita yang paling menohok itu adalah GTSI International umumkan pembelian kapal energi senilai 24 juta US dollar, sekitar 350 miliar ya. Cukup besar sekali. Kita lihat di sini tanggal 17 dan efeknya di chat tanggal 17. Oktober tanggal 17 kita ini. Nah, di sini. Perhatikan, walaupun ini bagus ya, ada delay time di sini. Turun, seolah-olah turun. Ini supaya orang-orang yang penakut ini hilang. Gitu. Setelah yang penakut ini hilang, padahal beritanya bagus, nah dia mulai naik. Gitu. Memang seperti itu. Jadi kalau kalian tuh di jam nggak punya pijakan, nggak punya dasar, kenapa harus buy, kenapa harus sell, hidupnya itu penuh ketakutan di sini aja. Nah di sini, kok sudah 2 minggu nggak naik kok makin turun, udah sell aja, sell. Begitu kalian habis di sini, para pengecut nih habis di sini, nah dia naik. Terus nyesel habis itu. Sudah itu setelah naik di sini, ini sudah terlalu tinggi ya, karena memang nggak bisa mengukur momentum. Bagaimana sih mengukur momentum? Momentum itu bisa diukur, jadi bukan barang gaib gitu ya. Bagaimana mengukur momentum? Ya di sini. Indi ya, GTSI ya. Sebentar saya ganti GTSI. Ini tadi Indi masih. Saya ganti GTSI. Lihat momentumnya. Di sini ada sinyal sistem saya suruh buy. Di sini buy tapi gagal, cuma naik sebentar. Dan ini ada sinyal buy naik dengan kuat. Biasanya kalau sudah dua buy pertama gagal, buy kedua itu kemungkinan besar
nyantol gitu. Jadi kadang bayi pertama itu istilahnya itu false signal ya. Kadang diabaikan nggak apa-apa. Seperti ini. Jadi saya pernah bahas teknikal ini ya di video lainnya. Kalian bisa lihat kenapa signal itu kadang harus kita abaikan dulu karena memang perlu waktu, dan kapan signal itu bisa kita percayai gitu ya. Perhatikan di sini sahamnya naik. Kalau kita lihat, sebentar saya oke dulu ya supaya datanya jalan. Jadi semuanya dilakukan oleh mesin, karena mesin harus dihadapi dengan mesin. Nah, perhatikan di sini. Dia sinyalnya buy at 132. Ini bukan diketik tangan lah ya. Nanti ada yang bilang, ya ini sebelum naik diketik dulu. Enggak gitu konsepnya ya. Nah, di sini juga ada sudah buy ketika itu harganya 119. Jadi, seperti itu sistem yang saya pakai. Semoga ini mencerahkan. Dan segera saya akan buka langganan berita. Yang mau komen-komen ya. Kalau sedikit yang komen berarti sedikit demandnya, nggak jadi saya buka langganan berita. Oke, thank you. See you next time. Semoga pencerahan ini membuat kalian tahu bahwa dunia saham tidak sesederhana keinginan kita. Jadi katanya saham menguntungkan. Ya, menguntungkan bagi yang tahu. Bagi yang nggak tahu, yang hanya mengandalkan feeling, berita yang sudah basi dan sebagainya. Ada berita-berita yang sudah basi ya. Dan sistem saya bisa mensortir ini berita basi atau berita bukan basi. Kenapa? Kalau kita baca berita basi, analisa basi yang sudah dia itu downtrend. Ya, bukannya untung, tapi kita ada di fase downtrend dan itu artinya pasti negatif gitu ya. Itu sebabnya alat itu penting sekali. Seperti kalian tukang las, nggak bawa alat las, pakai korek api gitu ya, nggak mungkin bisa ngelas gitu kan ya. Oke, thank you, see you next time, dan jangan lupa like and subscribe dan share supaya kalau saya langganannya cuma 1-2 orang, nggak akan saya buka juga. Oke, thank you, see you next time.